Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 26. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan wanita di luar simen. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan dia segera masuk melalui gerbang batu. Sebuah ruang pelatihan yang luas dengan beberapa anak tangga batu dan panggung pelatihan muncul di depan mata Xiaoyan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, membuat orang-orang merasa rapi. Setelah memeriksa ruangan batu ini dengan teliti, dia menempelkan segel ki pertempuran di pintu masuk batu, lalu berjalan mendekat dan duduk bersila. Tidak heran Xiaoyan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik memeriksa ruang pelatihan di tempat peristirahatan ini dengan saksama, jika tidak, akan buruk jika terjadi kecelakaan di tempat peristirahatan. Pengalaman dikumpulkan di luar negeri. Tuan, apakah sekarang sudah baik-baik saja? Xiaoyan bertanya perlahan sambil membelai cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan saksama. Baiklah, benar juga, hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Pertama-tama lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan sempurnakan, lalu pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiaoyan untuk membuat rencana, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiaoyan pun mengangguk saat mendengarnya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, mengerahkan seluruh kekuatan jiwa dalam tubuhnya. Sisi gelombang, kelompok cahaya putih bersih terus-menerus tersebar dari dahi Xiaoyan dan berkumpul di depan Xiaoyan. Meskipun sumber-sumber jiwa ini disimpan di alam jiwanya oleh Xiaoyan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Hal-hal spiritual langit dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan asal-usul jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas memandang kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiaoyan, dan juga merasa senang. Setelah kelompok cahaya itu semua terkondensasi, Xiaoyan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela napas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan sumber jiwa yang luas yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara alisnya terasa sangat hangat. Menyempurnakannya dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema ke dalam ruang batu. Meskipun sumber-sumber jiwa ini adalah kekuatan yang paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiaoyi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang mengerikan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib untuk memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan kekuatan luar biasa dari jiwa ini. Kemudian Xiaoyan perlahan-lahan menghilangkan apinya. Xiaoyi juga jelas menerima banyak manfaat, membuat Xiaoyi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang melayang di depannya. Meskipun ukurannya puluhan kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Dengan satu napas, cetakan tangan yang terampil itu bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiaoyan melonjak keluar, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama seperti Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan hisap mengalir keluar menuju kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depanku. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni daripada sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiaoyan, sepanjang mulutnya, hidungnya, dan pori-pori di seluruh tubuhnya terus-menerus menyatu menjadi. Seiring semakin banyaknya sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiaoyan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Bum bum bum, sinar terakhir cahaya jiwa yang tertanam di udara juga masuk ke mulut Xiaoyan saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada 2 Xiaoyan.
Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu dapat menunjukkan siapa Xiaoyan yang sebenarnya, karena aura mereka semua adalah Dodi Bintang 3. Penampilan mereka juga persis sama, tidak dapat ditemukan sedikit pun perbedaan. Berhasil. 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiaoyan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Jiwa alam kaisar dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat fana, tingkat pemula, tingkat peri persepsi, tingkat suci transendensi, dan tingkat kesempurnaan. Kekuatan jiwamu sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwamu saat kamu baru saja melangkah ke alam kaisar. Setelah menyerap sumber jiwa kali ini, kamu telah mencapai tingkat manusia biasa di alam kaisar. Raja Naga Emas berkata perlahan dengan rasa puas yang tampak. Jangan remehkan kekuatan jiwamu yang fana di alam kaisar. Dalam hal kekuatan jiwa saja, bahkan kaisar petarung bintang 5 pun hampir sama denganmu. Dan aku yakin kau juga merasakannya. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa tingkat manusia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kau tahu, saat kau melangkah ke alam kaisar, kau dapat menggunakan jiwamu untuk berubah menjadi jiwa untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kau baru saja melangkah ke alam kaisar dan belum stabil, kau berbeda sekarang. Kau sudah memiliki klon yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Avatar ini dipadatkan oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat seiring peningkatanmu, tetapi ingatlah bahwa klon ini dipadatkan oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon mengalami cedera yang tidak dapat ditolak atau disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu. Dan itu adalah umpan balik kelipatan geometris. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Sebelum tuannya mengatakannya, Xiaoyan kurang lebih sudah menebaknya. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiaoyan juga sudah punya rencana di dalam hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harusnya dianggap sebagai pembunuh gelombang WWW. Oh, kamu perhatikan lebih dekat napas yang sudah kamu miliki. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan heran. Hah, Xiaoyan juga bingung. Awalnya, Xiaoyan seharusnya dianggap sebagai tahap awal Kaisar Do Bintang 3, tetapi tanpa diduga, ia menyerap sebagian kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Do Bintang 3 awal. Tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap tengah Samsung Dodi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi seorang Dodi yang kuat membutuhkan sejumlah besar energi. Sumber jiwa yang paling murni ini dapat membuat Xiaoyan mencapai puncak Dodi Bintang 3 tahap awal. Bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Akhir-akhir ini, kamu terus-menerus meningkatkan pangkat untuk menghadapi musuh, yang bukan merupakan beban kecil bagimu, tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk menyerap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Jinlong. Apakah Dodi Bintang 3 sudah hampir mencapai pertengahan semester? Xiaoyan juga dengan hati-hati merasakan doki di tubuh bagian bawahnya. Memang benar, dan jalan masih harus ditempuh selangkah demi selangkah. Hehe, Master, sekarang setelah aku menyerap kekuatan jiwaku, keterampilan bertarung yang kamu sebutkan juga harus diajarkan kepadaku. Xiaoyan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri juga jelas bahwa ketika kamu datang ke benua Dodi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Do peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan penyelamat hidup diperlukan. Meskipun Fenjue milikmu sekarang adalah teknik kultivasi tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan doki tidaklah lemah. Sedangkan untuk ranah Fenjue lapis ke-6, kamu perlu menelan api suci untuk berevolusi. Yang kurang darimu sekarang adalah keterampilan Do. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiaoyan, dan menggoyangkan dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, maka aku serahkan padamu. Xiaoyan menatap Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memegang sebuah gulungan, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Seruan Xiaoyan bergema di ruang batu. Jangan melihat perbedaan antara peringkat surga dan peringkat abadi, tetapi keterampilan bertarung yang sesungguhnya sangat jauh berbeda. Pangkat surga adalah memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan bagi diri sendiri, sedangkan pangkat abadi berada di luar kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung pangkat abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mandek dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Do adalah simbol terbesar dari memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, itu akan seperti mematahkan lengannya dan mematahkan tangannya. Bagus,
Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, tepat untuk menghadapi penguasa kuno api abadi di tanganmu. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan di depannya dan berkata, "Panggil penguasa abadi api abadi terlebih dahulu. Jika kamu ingin melatih keterampilan bertarung ini, kamu harus terlebih dahulu melunakkan penguasa itu." Raja Naga Emas berkata dengan tergesa-gesa ketika Xiao Yan hendak membuka gulungan itu. Ledakan. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan Dao, ketika ledakan menderu terdengar di kedalaman pikiran Xiao Yan, jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan ketika dia kembali sadar, tetapi menemukan bahwa dia berada di ruang yang aneh. Bila diperhatikan lebih teliti, ruang ini tidaklah luas, kosong tanpa ada sedikit pun amarah. Sorot mata Xiao Yan menyapu pelan, lalu tiba-tiba berhenti di suatu tempat di dalam ruang hampa. Di sana berdiri sesosok tubuh dengan kedua tangan di belakang punggung. Sosok ini sangatlah biasa. Xiao Yan hampir tidak dapat merasakan sedikit pun nafas dan tanda-tanda ki pertempuran yang terpancar dari tubuhnya. Penampilannya seperti orang biasa pada umumnya. Namun, indera penglihatan ini membuat hati Xiao Yan semakin serius. Bagaimana mungkin dia adalah orang biasa yang bisa muncul di tempat yang aneh seperti itu? Dia adalah penguasa sejati, penguasa langit penghancur lapisan ketujuh. Ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarung. Sosok ini bukanlah sosok yang sangat kuat, tetapi sebuah fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat figur itu, Xiao Yan berpikir sejenak. Dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menemukan detail dari figur ini. Dan sesuai dugaan Xiao Yan, sosok itu sama sekali tidak menoleh ke arah Xiao Yan. Tak lama setelah Xiao Yan memasuki tempat itu, terdengar suara selembut air, yang terdengar pelan di dalam tempat itu. Penguasa langit 7 lapis, keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidupku dan keterampilan bertarung dari ratusan sekolah. Keterampilan bertarung peringkat suci koin lurus. Kaki dibagi menjadi 7 tingkat, dan setiap tingkat sangat kuat. 7 kaki ditumpuk bersama-sama, dan kekuatannya langsung ke keterampilan bertarung tingkat suci. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah saat dia mendengar suara jelas yang seperti bahasa narasi diri. Superposisi penguasa 7 kali lipat itu benar-benar dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiao Yan sangat terkejut. Orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini memang sangat kuat. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan disucikan. Jika Anda dapat memperoleh rahasia yang tersembunyi di kursi ini, Anda dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Karena Anda dapat memperoleh penguasa api, maka penguasa api tersebut seharusnya telah ditempa oleh air liur roh api. Ingat, penguasa pemecah langit lapis ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang ditempa dari api yang berbeda. Hanya dengan begitu ia dapat berhasil dilemparkan, jika tidak, ia akan mendapat serangan balik. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu berpikir. Ternyata benda aneh yang mengelilingi penguasa kuno api abadi di tangannya tadi adalah penguasa kuno api abadi yang ditempa dan diubah oleh apa yang disebut Huo Ling Qiao. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, proses seperti itu masih diperlukan untuk mendapatkan warisan keterampilan bertarung yang lengkap. Di atas danau, Raja Naga Emas dengan tenang dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Pada permukaan penggaris, pola-pola khusus yang dulu membuat Xiao Yan merasa aneh, pada saat ini, memancarkan cahaya merah menyala. Sambil memegang erat penggaris hitam yang berubah menjadi merah seperti matahari terbenam, lelaki misterius itu meneguk minumannya sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kehampaan, dan sebuah bayangan muncul secara mengejutkan di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiao Yan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka kecepatan pria misterius itu akan begitu mengerikan. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun besar yang menggantung, tubuh kecil pria misterius itu, sama seperti semut pada gulungan gambar, itu sangat tidak mencolok, tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada air terjun ini. Tekanan angin kencang akibat jatuhnya air terjun tidak mampu membuat tubuh tua yang tampaknya lemah itu bergerak sedikit pun. Tubuh yang sedang melesat maju tiba-tiba berhenti, jari-jari kakinya menendang kekosongan, dan tubuh itu berputar 180 derajat di udara. Penggaris hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin bersinar, dan pada akhirnya, sinar cahaya yang kuat membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan bertarung tingkat abadi, penguasa langit yang menghancurkan lapisan ketujuh.
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang disertai dengan gelombang panas yang bergejolak dan menjalar hampir ke seluruh ruang. Boom! Di permukaan ruang yang luas itu, tiba-tiba, kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara kolom-kolom air di langit, tiba-tiba muncullah tenda merah besar. Kemanapun tenda merah itu lewat, kolom air itu menghilang, digantikan oleh kabut air yang menyebar luas. Bang! Cahaya merah itu seperti sebuah kejutan, menyapu danau bagaikan kilat, menggoyangkan gelombang air setinggi 10 meter, lalu menghantam keras air terjun yang deras itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan guntur yang dahsyat terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Membaca www.ukansu.com. Sambil menutup telinganya dengan kedua tangannya, Xiaoyan menatap momentum serangan itu dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke air terjun, menutupi. Hembusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di balik kabut akhirnya perlahan menampakkan wajah aslinya. Sambil menatap air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiaoyan merasa lesu sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, rasa pusing menyerbu kepalanya. Air terjun saat ini, aliran airnya yang besar, telah terputus, dan di batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 3 atau 4 kaki bersinar dengan menyilaukan. Di tepi jurang itu, retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu, menyerupai seekor harimau yang sedang merayap. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir turun perlahan setelah terhenti selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di batu itu berangsur-angsur tersembunyi. Melihat lingkaran cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dari pupilnya, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan, dan dia menghadap sosok di lingkaran hitam dari kejauhan, membungkuk dan membungkuk. Ini adalah aturan praktis yang sederhana. Bagi mereka yang ditakdirkan, ingatlah nama tempat ini, Dewa Berkaki 7. Suara samar itu, seperti guntur dari sengat, tiba-tiba bergema di benak Xiaoyan, dan sosok itu. Dalam lingkaran cahaya gelap itu, ia menjadi semakin samar, dan akhirnya benar-benar berubah menjadi musnah. Citra terakhir dari generasi orang-orang hebat yang tersisa di dunia ini telah hilang begitu saja. Xiaoyan mengangguk dalam diam, membiarkan cahaya hitam legam itu menghantam, mencabik-cabik tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Emas memandang Xiaoyan yang keluar dari keadaan aneh itu dan bertanya, karena dia hanya tahu bahwa Xiaoyan telah memasuki dimensi lain dan tidak mengganggunya, itulah yang harus dia lalui untuk mewarisi keterampilan bertarung. 7 kaki, Dewa Abadi. Penguasa-penguasa guru benar-benar kuat. Mata Xiaoyan sedikit kabur saat dia keluar dari keadaan aneh itu. Jelas bahwa metode kultivasi penguasa penghancur surga lapis ke-7 telah terpatri dalam benaknya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa api abadi kunomu adalah penguasa terkeras antara langit dan bumi. Penguasa itu telah ditempa oleh api abadi selama ribuan tahun, dan telah lama menjadi sekeras besi, dan penguasa itu juga mengandung kekuatan api khusus dari api abadi. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan meningkatkan pertumbuhanmu menjadi lebih kuat. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan guru itu benar sekali. Kalau begitu, belum terlambat, mari kita mulai berlatih tingkat pertama. Xiaoyan juga kagum dengan kekuatan metode ini. Tingkat ke-7 dari langit yang hancur, tingkat pertama, penguasa renang 3 langkah. 1 langkah mendekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kamu bisa maju atau mundur. Pikiran Xiaoyan menggemakan metode kultivasi. Penguasa kuno api abadi Xiaoyan perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Tampaknya setelah penempaan tadi, penguasa kuno api abadi itu sangat berat. Meskipun beban ini tidak layak disebutkan kepada Xiaoyan, itu memang menjadi lebih berat, dan setelah perasaan yang cermat, penguasa kuno api yang berbeda tampaknya telah mampu menekan dirinya sendiri di bawah penempaan khusus dari senior abadi pengembara setinggi 7 kaki tadi. Dendam. Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 3, dan napas penguasa kuno berbagai api di punggungnya telah dipadatkan menjadi Kaisar Do Bintang 1. Namun, Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Menekan kekuatannya sendiri tidak lebih dari hal yang baik, dan lebih baik memiliki beberapa cara saat keluar. Hal ini tak pelak lagi mengingatkan Xiaoyan pada Xuan Chongzi di benua Doqi, dan efeknya pun tampak persis sama. Setelah merenung sejenak, tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memegang penggaris kuno api abadi di kedua tangan, siap untuk mulai berlatih. Penguasa langit lapisan ke-7, perhatikan kecepatan, kekejaman dan ketepatan,
lakukan gerakan cepat, dekati target dengan cepat, serang dengan kekejaman, satu pukulan mematikan, tembak dengan akurat, dan kena sasaran. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiaoyan duduk bersila, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman kultivasi Qi pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Menurut pengalaman senior Yuxian yang setinggi 7 kaki, Qi pertama adalah tentang gaung penguasa manusia, yaitu membuat penguasa beresonansi dengan diri sendiri untuk mengerahkan kekuatan Qi pertama yang terbesar. Bagaimana caranya agar benda itu beresonansi denganku? Xiaoyan membelai penguasa kuno api abadi itu dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Penguasa api abadi kuno yang berbeda, penguasa api abadi kuno yang berbeda. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia menutup matanya dan mendesah, memobilisasi energi dendam atribut api dari seluruh tubuhnya dan mengalir keluar menuju penguasa api abadi kuno yang aneh di tangannya. Penguasa api abadi yang masih berada di tangan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar Qi pertempuran atribut api, seolah-olah sedang menyapa Xiaoyan dengan gembira. Berhasil. Awalnya, Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana cara beresonansi dengan penguasa kuno Yi Wo-heng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Wo-heng adalah produk Yi Wo, kedekatannya dengan Yi Wo cukup mirip. Gao, baru saat itulah adegan Xiaoyan selanjutnya terjadi. Tanpa diduga, Xiaoyan tersenyum puas. Merasakan suara dengungan yang berasal dari penguasa kuno Yi Wo-heng di tangannya, Xiaoyan juga segera bangkit dan memegang penguasa kuno Yi Wo-heng erat-erat dengan kedua tangan. Banyak sekali api berwarna-warni di sekitarnya. Seluruh ruangan batu itu terasa sunyi senyap, seolah-olah energi antara langit dan bumi terhenti pada saat itu. Di dalam ruangan batu, Xiaoyan berdiri dengan tenang, bagaikan patung yang tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus memancarkan aura yang menakjubkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama, penguasa renang 3 langkah. Saya melihat Xiaoyan yang asli seperti teleportasi. Langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal, langkah kedua bergerak secara horizontal, penggaris bergerak secara vertikal, dan langkah ketiga bergerak secara horizontal. Dengan aura yang luar biasa, kekosongan di ruang batu itu dikritik karena sedikit retakan. Dengan 3 kaki Xiaoyan yang jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu itu tampaknya telah sepenuhnya mengeras pada saat ini, dan rasa hening datang dari 9 keheningan. Penggaris itu jatuh dari tangan Xiaoyan, seolah-olah seperti badai yang menyapu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 3 langkah. Setiap gerakan dan tempat yang dilewati penguasa, membawa aura kehancuran yang besar, dan ruang itu dikritik karena hancur. Selain itu, ini disebabkan oleh Xiaoyan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak menekan kekuatannya, saya khawatir ruangan batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Kemampuan bertarung tingkat abadi ini sungguh mengerikan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiaoyan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung penguasa langit 7 lapis benar-benar yang ia butuhkan saat ini. Ia tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, mereka dapat menekan kekuatan mereka sendiri. Meskipun tulang siku kuno Yi Wo-heng dapat menekan kekuatannya sendiri, ketika penguasa kuno Yi Wo-heng jatuh, saat itulah Xiaoyan benar-benar kuat. Ya, lumayan, ini pertama kalinya serangan sekuat itu bisa dilepaskan. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiaoyan dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan juga berlatih dengan tekun pada Qi pertama dari langit yang memecah tingkat ketujuh selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kau tidak akan bisa menyerah terlalu banyak terhadap Do di bintang 4, dan bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga telah mengamati dengan saksama latihan Xiaoyan di kaki pertama penguasa langit lapis ketujuh dalam beberapa hari terakhir. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya, tetapi dia mampu mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiaoyan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya saat anak ini mencapai Kaisar Do bintang 7. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dan tidak bisa menahan rasa percaya diri. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiaoyan punya ide di dalam hatinya, dan dia juga mulai bergerak. Di ruang batu yang sunyi, energi spiritual langit dan bumi tampak stagnan. Dalam teriakan Xiaoyan, ruang yang stabil di ruang batu itu juga hancur oleh penguasa kuno api yang berbeda. Kemudian Xiaoyan mengangguk puas, dan memadamkan api yang aneh itu. Penguasa Henggu sedikit mengubah penampilannya, memunggungi dirinya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu menjadi ruang pelatihan orang lain.
Orang lain tidak dapat membalas ruang batu orang lain yang sudah rusak dengan berkultivasi sendiri. Anak ini, Raja Naga Emas tidak dapat menahan tawa ketika melihat penampilan Xiaoyan yang berhati-hati, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia mendesah bahwa temperamen Xiaoyan baik. Baiklah, karena perbaikannya sudah selesai, kita hampir selesai mundur. Xiaoyan menyeka keringat di dahinya dan berkata, tetapi kamu lupa satu hal sebelum ini. Ingatkan kamu dengan lelaki berpakaian hitam itu. Ketika Raja Naga Emas berbicara, Xiaoyan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya. Orang yang membunuh keluargamu. Xiaoyan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, saat itu tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk mengusir hantu tersebut, dan saat sedang mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku seperti menemukan sesuatu, namun Xiaoyan saat itu terlalu lemah dan lupa. Sekarang, setelah Shizu mengatakan ini, tiba-tiba aku menjadi sangat tertarik. Aku ingin mencapai level pria berpakaian hitam yang mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh dan yang disebut tidak boleh disentuh. Hal-hal bukanlah hal-hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berpakaian hitam itu? Xiaoyan juga menatap kosong ke gulungan hitam pekat itu. Ya, itulah yang dikatakan lelaki berpakaian hitam itu, dan pada saat yang sama aku pikir itulah yang menyebabkan keluargamu hancur. Raja Naga Emas berkata perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu cita-cita kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk memburu dan membunuh, seperti keluargamu. Ada begitu banyak. Pegang ini, kau bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiaoyan, jelas ingin dia memahaminya sendiri. Di tangan Xiaoyan, ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu, tetapi ketika Xiaoyan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya apapun yang terjadi. Melihat ini, Xiaoyan juga mengetahui keistimewaan gulungan ini, tetapi dia tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sentuh. Getaran kecil datang dari tangan Xiaoyan. Jelas, kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiaoyan sebenarnya menolak kekuatan jiwa Xiaoyan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiaoyan, dan kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup, jadi dia tidak dapat membuka gulungan itu. Diperlukan juga metode khusus untuk membukanya. Xiaoyan juga merupakan karakter yang menolak mengakui kekalahan, dan kemudian Xiaoyi memanggilnya, dan api pun melahap gulungan itu. Bum bum bum, gulungan hitam pekat itu membiarkan api membakar tanpa ada respons. Ini, Xiaoyan juga menatap Raja Naga Emas dengan tak berdaya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang tidak pernah terdengar seperti itu, bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu, Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya. Baiklah, jangan bersedih. Jika gulungan ini dapat kau pecahkan dengan mudah sekarang, gulungan ini tidak akan menjadi incaran para iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiaoyan tidak berdaya, jadi dia berkata, Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini? Xiaoyan menatap Raja Naga Emas dan bertanya, Kurasa, gulungan ini bisa dibuka dengan kekuatan tuanku. Ya, tapi kalau aku membukanya, kesempatan besar ini tidak akan menjadi milikmu. Setelah berbicara, dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Peluang besar. Xiaoyan bingung saat ini. Gulungan ini tidak bisa dibuka, apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Baiklah, jangan mengeluh, wajar saja kalau gulungan ini tidak bisa dibuka, karena untuk membuka gulungan ini dibutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat yang melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Lagi pula, dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Raja Naga Emas berkata perlahan, apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan. Xiaoyan menatap gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk menutup. Kalau begitu, kita akan mencari api suci itu setelah api itu menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan jahat. Entah mengapa Xiaoyan selalu merasa bahwa dirinya terus-menerus terjatuh pada jalan yang dirancangkan oleh Raja Naga Emas untuknya. Baiklah, jangan sedih, nak. Masih ada banyak hal yang harus kamu selesaikan sekarang. Kamu lupa pil Guben Peiyuan. Raja Naga Emas berkata perlahan.
Aku benar-benar penasaran dengan rahasia King Yuan yang membuatmu begitu optimis. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas yang memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan menipu dirinya sendiri. Tetapi rahasia apa yang ada di King Yuan, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kalau begitu, ayo kita keluar. Xiaoyan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu mengenakan penguasa api abadi berwarna hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Hah, sinar mataharinya hangat sekali. Xiaoyan baru saja keluar dari ruangan batu, hari sudah pagi di luar, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiaoyan, membuat Xiaoyan yang sedang berkultivasi merasa tubuhnya menjadi lebih rileks. Tuan Muda Xiao, Anda sudah keluar dari gerbang. Nona memerintahkan adik bungsu untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan mengantar Tuan Muda ke sana setelah dia keluar dari gerbang. Seorang gadis yang tampak lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiaoyan. Kalau begitu Lao akan memimpin jalan. Xiaoyan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Di jalan hantu, pelayan itu menuntun Xiaoyan ke aula. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran Nona muda begitu terpesona padanya. Pembantu itu menatap Xiaoyan dan berkata, "Apa maksud Guliang?" Xiaoyan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Ah, Tuan Muda Xiao memang berani, tapi bukankah itu sudah jelas? Jarang sekali melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria akhir-akhir ini. Ucap pembantu itu perlahan. Xiaoyan juga terkejut ketika mendengarnya, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan hal itu sebelum dia mundur. Hei, ada begitu banyak orang yang tergila-gila di dunia ini, aku sudah punya keluarga, aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue. Xiaoyan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiaoyan bukanlah orang yang tidak suka berganti-ganti pasangan. Dia hanya teman biasa bagi Yueru. Bagaimana aku bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu benar-benar membuat pusing. Dia mengikuti pembantu itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yoyu tengah mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiaoyan sudah pergi. Sepertinya kekuatan retret ini meningkat lagi. Yueyu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan leluhur keluarga Yue, Dodi Bintang 5, Xiaoyan masih merasa sulit untuk menyembunyikan kekuatannya. Itu hanya kebetulan, tapi tidak apa-apa, Xiaoyan juga tertawa. Pada hari-hari ketika sahabat kecil Xiaoyan sedang menjalani retret, Nona muda King Yuan itu pernah terbangun sekali, tetapi sejak saat itu dia koma. Bahkan jika kami menyewa banyak dokter, itu sungguh mustahil. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Konon katanya reruntuhan binatang buas itu akan segera dibuka, dan dikabarkan juga bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yueyu duduk di kursi utama dan menatap Xiaoyan. Sisa-sisa monster, apa itu? Xiaoyan juga baru saja memasuki jalan itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua turunlah. Perintah Yueyu, ayah dan anak Yueyu Yueru serta Xiaoyan ditinggalkan di aula. Yueyu menatap Xiaoyan yang kebingungan dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat yang cukup terkenal di dekat Qingcheng di benua roh yang mendalam. Entah mengapa, udara dingin di sana sangat tebal. Langit tertutup oleh matahari, dan jika kamu bertindak liar, kamu hanya akan tersesat di dalamnya, dan ada banyak monster yang kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Kali ini, sisa-sisa monster berada di gunung monster ini. Dikabarkan bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di sisa-sisa binatang buas kali ini, tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Orang-orang yang masuk untuk menjelajah tidak memiliki keberadaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Oh, bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana mungkin reruntuhan di pegunungan binatang buas memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Kata Xiaoyan dengan bingung. Teman kecil Xiaoyan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh seorang yang maha kuasa. Konon, sang maha kuasa membenci binatang buas secara alami dan menetapkan larangan. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Yueyu juga menghilangkan kekhawatiran Xiaoyan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang kali ini. Yueru juga berkata. Yueyu tersenyum tipis dan berkata, dahulu kala, di dunia Great Thousand World ini, ada banyak sekali orang kuat yang gugur. Tempat jatuhnya darah orang kuat Dodi, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada berbagai macam misteri, di mana-mana ada kesempatan, menarik banyak sekali orang jenius. Bersainglah.
Hanya karena jika kamu bisa mendapatkan darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci, rahasia. Mendengar suara tua Yueyu, Xiaoyan sedikit linglung, hanya karena semua itu, sesuatu yang di luar pemahamannya. Apa itu, seorang kaisar? Xiaoyan berkata dengan agak susah payah, tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung daya tarik yang besar, bahkan jika diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yuyu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu, kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar Do bintang 7. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan. Ketika kaisar jatuh, darahnya dan sisa-sisa jasad kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang berada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Pupil mata Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk mengecil. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya dia sampai pada intinya. Yuyu tersenyum dan berkata, sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Kinceng kita, dan hampir semua jenius generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Wucheng telah berlatih keras untuk ini selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan berhasil. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keluarga besar lainnya, putra-putra kebanggaan keluarga besar yang telah berusaha keras untuk berkultivasi, juga dikirim satu demi satu, dan yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu kau memperoleh kekayaan sebesar itu, keluarga kerajaan Xuanling di benua Xuanling akan memperhatikanmu dan menuntunmu. Keluarga kerajaan Xuanling, Xiaoyan bertanya dengan tatapan kosong. Dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang didirikannya. Di benua yang luas itu, hanya ada satu di antaranya, tetapi yang disebut keluarga kerajaan Xuanling tidak pernah terdengar. Wajar saja jika kamu belum pernah mendengarnya, jelas beberapa orang sudah mengetahuinya. Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah. Xiaoyan tersenyum kecut, itu memang level yang terlalu jauh, dan dengan keadaannya saat ini, dia sama sekali tidak akan bisa mencapainya. Namun, setelah mengatakan ini, Xiaoyan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wucheng dan banyak kota lainnya, putra-putra keluarga besar yang sombong, sangat didambakan. Dapat dibayangkan, keberuntungan macam apa itu? Dengan keberuntungan, tapi reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang kuat? Xiaoyan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu langsung mengirim orang-orang kuat Dodi, atau bahkan lebih kuat lagi, maka tidak peduli seberapa kuat putra muda yang sombong itu, aku khawatir aku tidak dapat bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat orangnya, semakin kuat pula penindasan yang akan mereka terima saat memasukinya. Yuyu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dipenggal oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiaoyan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan putra-putra arogan surga di kota-kota lain, aku yakin bahwa apa yang ingin kamu dapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah. Suara Yueyu terhenti sejenak, lalu berkata lagi, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau ingin memperkosa orang itu, aku khawatir itu akan sulit. Bagaimana? Apakah kamu punya nyali untuk memiliki hati yang didambakan demi keberuntungan besar itu? Yueyu berkata sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia menantikan reaksi Xiaoyan. Xiaoyan memejamkan matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan ada kilatan menarik di matanya. Kemudian orang-orang yang dibanggakan selain King Cheng sudah berada di depannya. Membaca www.wukansu.com. Jika orang lain telah menangkap kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Terlebih lagi, misi di tubuhnya juga berat, untuk menemukan anggota klannya, Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya, untuk mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, untuk menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Xiaoyan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di reruntuhan itu, ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang sombong dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi sejak dia datang ke benua Dodi, dia mulai berlatih Burning Jue secara lengkap.
Sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Jadi, Xiaoyan menatap Yueyu yang tengah duduk di atasnya, dengan hikmat menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Xiaoyan, terima kasih kepada para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yueyu di sini, sehingga dia tidak kehilangan kesempatan untuk menyentuh ciptaan agung itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiaoyan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiaoyan tersenyum cerah. Hahaha, aku tahu kamu bukan orang biasa, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang biasa dengan benda aneh peri api? Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku sudah memberinya peta. Aku akan meminta Xiaoyan Xiaoyu untuk mengurusnya kali ini. Yueyu berkata perlahan. Berkemaslah dan berangkat hari ini. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari lobi, meninggalkan Xiaoyan dan Yueru saling memandang. Kali ini aku juga akan merepotkanmu. Yueru, seorang vegetarian, melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Xiaoyan. Xiaoyan juga mengerti maksudnya, dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum.